Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKG Filimo. Sebelum mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan atas segala napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sebelum memulai aktivitas kami, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami, ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia berdosa, tidak luput kesalahan. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pagi hari ini, Senin 14 Juli tahun 2025, diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud mengawali Mazmur ini bukan dengan menyatakan kejayaannya ataupun kebaikannya, melainkan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dan membebaskannya daripada musuhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Penyerahan diri ini ditunjukkan dalam dua kesadaran yang saling terkait. Yang pertama adalah kesadaran akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Daud memahami keberadaannya sebagai manusia berdosa, ia datang kepada Tuhan bukan dengan memerintah Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Sebaliknya, ia datang dengan segala kerendahan hati dan memohon pengampunan. Yang kedua adalah kesadaran akan siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan adalah Allah yang bukan hanya berkuasa, melainkan juga penuh dengan kasih setia. Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, ia berharap dan memohon tuntunan hanya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, ada saat-saat kita melakukan kesalahan, pemberontakan, dan dosa-dosa. Terkadang masa lalu itu membayangi kita dengan rasa bersalah yang sangat mendalam. Namun, di dalam Mazmur 25 ayat 7 ini, memberikan pesan yang sangat mendalam tentang bagaimana kita harus memandang masa lalu kita. Dan bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan kasih setianya yang abadi. Di awal ayat ini, Daud mengakui bahwa dia memiliki kesalahan pada saat di masa-masa mudanya. Dia tidak menyangkal atau berusaha menyembunyikannya. Ini hal pertama yang perlu kita pelajari. Pengakuan dosa adalah langkah awal menuju pengampunan dan pemulihan. Daud, meskipun dia seorang raja, datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala pemberontakannya di masa lalu. Dalam kehidupan, kita juga perlu belajar untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka
mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Daud tidak meminta Tuhan untuk mengingat dia berdasarkan apa yang telah dilakukan, melainkan berdasarkan siapa Tuhan itu sendiri, yaitu kasih setianya. Ketika kita datang kepadanya dengan pertobatan, Dia melihat kita melalui lensa kasih-Nya yang setia, yang tidak pernah berubah, dan siap mengampuni, memulihkan, dan memberi kita kehidupan yang baru. Bagaimana dengan kita ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan hidup? Apakah kita akan menjadi marah dan seolah-olah menyalahkan Tuhan, lalu menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang kita mau? Apakah kita lebih memilih untuk menghadapinya dengan kemampuan kita sendiri, seolah-olah tidak ada Tuhan? Atau apakah kita akan datang kepada Tuhan dalam penyerahan diri seperti yang dilakukan oleh Daud? Di dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan berfirman, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Inilah janji yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih setia ini berjanji untuk menghapus segala dosa-dosa kita dan tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita. Ketika kita sudah bertobat dan datang kepadanya, Tuhan tidak lagi menghitung dosa-dosa kita terhadap Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau tahu segala jalan hidup kami, baik yang terang maupun yang gelap. Kami bersyukur karena Engkau tidak mengingat segala dosa kami, tetapi Engkau mengingat kami dalam kasih setia-Mu. Pulihkan kami Tuhan, dan tuntun kami dalam kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Sebentar kami memulai aktivitas kami di hari ini. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Apapun yang kami kerjakan berhasil, dan apapun yang kami cita-citakan tercapai. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.